Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ayatul makkiyah wa ayatul madaniyah. Ikhwani wa akhwati fillah, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur kurang lebih 23 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW kurang lebih selama 23 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur litaqra'uhu 'alan nas, supaya engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu ulama rahimahullahu ta'ala membagi Al-Quran dengan dua bagian. Yang pertama ayat-ayat makkiyah, dan yang kedua ayat-ayat al-madaniyah. Adapun ayat-ayat makkiyah seperti dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata Syekh Al-Utsaimin, ayatul makkiyah ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila Madinah. Surat makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya ke Madinah. Wa amma surat madaniyah, adapun surat al-madaniyah adalah ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ila Madinah. Adalah surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau ke kota Madinah. Maka walaupun ayat Al-Qur'an turun di kota Makkah, maka dianggap dengan al-madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita bisa membedakan antara surat al-madaniyah dan surat al-makkiyah dengan beberapa cara. Yang pertama, ayat-ayat makkiyah tegas dalam metode penyampaiannya, dan adapun ayat-ayat madaniyah lembut dalam metode penyampaiannya. Contohnya ayat al-madaniyah yaitu surat Al-Maidah. Adapun ayat makkiyah seperti surat Al-Mudaththir, surat Al-Qamar dan lain sebagainya. Ayat-ayatnya tegas dalam metode penyampaiannya. Kemudian cara yang kedua adalah mayoritas ayat Al-Makkiyah ayatnya pendek, seperti surat Al-Mudaththir, surat Al-Qamar, surat dan lain sebagainya. Adapun surat Al-Madaniyah mayoritas suratnya panjang-panjang, seperti surat Al-Maidah dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian kita dapat mengetahui apa itu ayat makkiyah atau madaniyah dengan cara mayoritas ayat-ayat makkiyah berisikan tentang penetapan tauhid dan akidah yang lurus. Dan adapun ayat madaniyah sebagian besar tentang perincian ibadah dan muamalah, seperti tata cara wudu dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian yang terakhir, kebanyakan ayat-ayat madaniyah terdapat tentang hukum-hukum jihad dan menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Kenapa? Karena pada waktu tersebut, pada masa tersebut, Islam telah kuat dan tidaklah kemunafikan akan muncul kecuali setelah Islam telah kuat. Maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad dan mensifati orang-orang munafik adalah ayat-ayat al-madaniyah. Ikhwani wa akhwati fillah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.